Kambing yang kedua teruntuk Muhammad Nova Hertanto bin Eko Hertanto. Kambing yang ketiga teruntuk Amira Hardini Pangestu Hartananto bin Eko Dodi Hernanto. Yang ke-10 Haji Sanyoto Anggur 3 teruntuk dirinya sendiri. 11 Hajah Sultana binti Terung Antawirya Jalan Langsep Raya nomor 27 teruntuk dirinya sendiri. Yang ke-12 Bapak Suwarso Jalan Anggur Gang 3 nomor 27 teruntuk 1 Bapak Suwarso, yang kedua untuk Suwandi. Kemudian kambing yang kedua teruntuk almarhum Sarigan, yang kedua untuk almarhumah Sumiati. Yang ke-14 Aril M. Anta Jalan Langsep 6K nomor 3 untuk keluarga. 15 Hendro Dwi Cahyo Anggur Raya nomor 51 untuk putranya Noren Ayudhya Farnaza. 16 Kadina Yulia Dewanti Jalan Apel Raya nomor 2 teruntuk dirinya sendiri. Yang ke-17 Haji Safiuddin Mundu 9 untuk keluarga. 18 Insia Hidayati Syahid Perumahan Srikaya Permai 33 untuk keluarga. Ke-18 Insia Hidayati Srikaya Permai 33 untuk keluarga. Terus kemudian Juwarto Anggur 17 nomor 17 untuk keluarga. Selanjutnya dari Sinta Purnamasari Mundu 1 nomor 30 teruntuk dirinya sendiri. Selanjutnya 21 Ratno Dwi Pristiwanto Langsep Raya nomor 31 teruntuk Ratna Dewi Pristiwanto. 22 Haji Muhammad Tamrin Mundu Gang 6 nomor 32 teruntuk dirinya sendiri. Ibu Alfi Mundu Gang 3 nomor 82 untuk keluarga. 24 Bu Supiah atau Ibu Khalil Apel Gang 3 nomor 14 teruntuk almarhumah Ibu Supiah. Yang ke-25 Akuan Nakaraya nomor 24 untuk almarhumah Bu Lili Ujiwati. 26 Muhammad Abdillah atau Bapak Wisa Songko Langsep Raya 02A nomor 6 teruntuk dirinya sendiri. Yang ke-27 Haji Urip Santoso Mundu Gang 1 nomor 23 teruntuk almarhumah Bu Asyatun binti Marzuki. Ke-28 Dr. Kiki Sari Jalan Srikoyo teruntuk dirinya sendiri. Selanjutnya Sri Rahayu Mundu Gang 1 nomor 31 teruntuk dirinya sendiri. Nomor 30 Sugiyanti Anggur Gang 13 nomor 47 teruntuk almarhum Fatahila. 31 Bapak Joko Mundu Gang 2 nomor 7 untuk Muhammad Bagas dari sana. 32 Haji Arfan Firmansyah Langsep Raya untuk dirinya sendiri. 33 dari Yudi Kasmilan Langsep Raya nomor 73 untuk keluarga. 34 Dr. Diki Mendra Jalan Srikoyo 150 teruntuk dirinya sendiri dan keluarga. 35 dari Bapak Arif untuk dirinya sendiri. 36 Tita atau Adian Anggur Gang 4 untuk dirinya sendiri. 37
Bapak Sujono ngunduh 6. Untuk Sujoko dan Selarda 38. Muhammad Azimi apel 6 nomor 24. Untuk almarhum Levian dan Bu Ida 39. Bapak Satria Anggur Raya 41. Teruntuk almarhum Tengku Nurdin dan Ibu Nursia. Yang kedua teruntuk almarhum Bu Nani. Demikian 39 kambing yang sudah kami terima. Selanjutnya ada 2 ekor sapi. Yang pertama berasal dari keluarga Bapak Insinyur Haji Sirwiono. Sapi yang kedua berasal dari keluarga Bapak Sujarwoto, Jalan Anggur 15, nomor 33-34. Teruntuk 1 Bapak Sujarwanto, Nining Diningsih, Reni Rosita, Saudara Amik, Panji, Ayunda, dan Ananda. Demikian hewan-hewan kurban yang sudah diterima oleh panitia sampai pada saat ini. Kami atas nama pengurus dan atas nama panitia pelaksana pemotong hewan kurban Masjid Besar Baitul Rahim, kami mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan kurban Bapak, Ibu, dan warga Kelurahan Patran dan sekitarnya yang sudah dipercayakan kepada kami akan diterima oleh Allah untuk diberikan pahala yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Sebelum sholat itulah dimulai, sebagaimana biasa, agar tidak lupa ada kaifiah sholat. Mohon maaf, ada satu pengumuman lagi terkait dengan gapura yang sudah mendekati selesai. Jadi kami pengurus takmir Masjid Baitul Rahim dan Yayasan masih punya tanggungan kepada toko material dan juga jasa ongkos yang belum kami selesaikan sebesar 24.223.000. Terus kemudian material sebesar 16.403.000. Jadi total 43 juta. Kami mohon kepada para jamaah warga Kelurahan Patran dan sekitarnya, mari kita bersama-sama kami mohon sedekah dari para jamaah warga Kelurahan Patran dan sekitarnya untuk meringankan beban kami. Selanjutnya, sebelum sholat Idul Adha dimulai, agar tidak lupa ada kafilah sholat yang akan disampaikan oleh Kiai Selamat Haryadi. Bertindak selaku khatib dan imam sholat Idul Adha Haji Muhammad Tamrin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika lupa, saya beri tugas untuk menyampaikan kaifiah tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian bedanya takbir untuk rakaat pertama itu ditambah dengan 7 takbir, sifat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, setelah takbir berdiri ditambah takbir 5 kali takbir, dan di antara takbir satu dengan takbir yang lain
itu membacakan tasbih, tahlil dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu perbedaan pokok antara sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dengan sholat sunnah lainnya. Saya kira sudah jelas masyarakat muslimin dan muslimat, itulah perbedaan kaifiat tata cara salat Idul Fitri, Idul Adha dengan salat sunnah lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة عيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور. أهل الله عليكم طعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا جامعة رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdahu. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر ما تحرك متحرك وارتجى ولبى محرم وعجى وقصد الحرام من كل فجر وأقيمت لله هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر ما نحر من النحائر وقدمت لله سعائر وسار جمرات ساعر وطاف بالبيت العتيق زائر. الله أكبر إذا صاروا قبل طلوع الشمس إلى منى ورموا جمرات العقبة وقد بلغوا المنى وتقربوا إلى الله بالهدايا وحلقوا رؤوسهم وبصروا ونجروا وحمدوا الله على تمام الاحتحام وشكروا. أولئك يعطون أجرهم مرتين بما صبروا.
أكبر الله أكبر الله أكبر إذا أصعدوا لزيادة الطواف مكبرين ولسعي بين الصفا والمروة مهرولين وللحجرة الأسود المتسلمين والمقابلين ومن ماء زمزم سارفين ومتطهرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله القديم وجوده العميم فضله وجوده خالق الأفلاك ومدبرها وبادئ الأشياء ومصورها أحمده حمد ما وفقه وعرفه وأشكره على إدراك ذي الحجة ويوم عرفة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله جل وعلا عن المثيل في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبيه أرسله الله بالرحمة والرعفة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي التقوى والمعرفة وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد cuma takbir, tahmid, tahlil menggema seluruh jagat mana-mana jagat memuji-muji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takbir Allahu Akbar merupakan pernyataan bahawa yang besar adalah hanya Allah. Allah Maha Besar dari apa saja yang besar. Allah Maha Kuasa dari siapa saja yang berkuasa. Allah Maha tahu atas apa yang kita berbuat dan apa yang besar dalam hati kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mendekat dan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku kita, pengelolaan rumah tangga kita, kehidupan kita di luar rumah, kita cantolkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk itu dalam kesempatan ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya dengan bekal takwa itulah Allah akan memberikan pertolongan yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjadikannya segala urusan menjadi mudah. Kalau kita tertimpa masalah, kalau kita tertimpa kesusahan, maka menurut Quran dan hadis itu bukan alasan untuk syukur kepada Allah, tetapi itu adalah pernyataan atau bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Untuk itu kita harus berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini kita sedang melaksanakan perintah Allah, memperingati sejarah monumental, sejarah akbar yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam
serta istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau sebagai hamba yang mustaqim, sebagai rasul, sebagai nabi yang jelas sangat dicintai oleh Allah. Karena cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim beserta keluarga, maka beliau diuji oleh Allah dengan beberapa ujian. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 80 tahun, datanglah perintah dari Allah untuk kita. Kita bisa bayangkan bagaimana sakitnya seorang kakek yang berusia 80 tahun baru kita. Beliau laksanakan itu karena itu adalah perintah Allah. Ujian berikutnya di saat Nabi Ibrahim sudah usia senja, barulah Allah memberikan karunia anak yang bernama Ismail. Ketika lagi senang-senangnya Nabi Ibrahim mendapatkan putra Nabi Ismail, datang lagi ujian Allah, datang lagi perintah Allah, yaitu istri tercinta Siti Hajar dan putranya Ismail diasingkan di suatu tempat yang tempat itu jauh dari keramaian. Tempat itu gersang, sementara Ibu Hajar dengan putranya Nabi Ismail harus bertempat sudut, dan Nabi Ibrahim berdakwah di tempat yang lain yang sangat jauh. Ini adalah ujian bagi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Setelah itu, beberapa tahun kemudian berkumpullah kembali Nabi Ibrahim beserta keluarga. Setelah tidak lama turun ujian dari Allah. Ada perintah Allah, di mana ketika itu Nabi Ismail sudah menginjak remaja. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Yang dalam mimpinya itu Nabi Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, putra tersayang, putra sematawayang, putra satu-satunya yang didapatkan sekian puluh tahun. Karena taatnya, karena takwanya kepada Allah, maka perintah itu dilaksanakan. Itulah yang kita maknai hari ini. Kita berilmu Adha, kita berkorban sebagai nama tilas pengorbanan dari seorang Rasul yang dicintai Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan umat Muhammad? Sebagai makhluk dhaif, kita sering menggunakan akal dan nafsu untuk berkalkulasi dengan Allah. Akal dan nafsu kita sering kita pakai, sering kita kedepankan. Bahkan akal dan nafsu ini kadang-kadang mengalahkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi lain yang dapat dijadikan pelajaran dari kisah peristiwa akbar yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tentang politik adu domba yang dilakukan pihak ketiga. Siapakah pihak ketiga itu? Pihak ketiga itu adalah syaitan. Nabi Ibrahim dan keluarganya dicoba oleh pihak ketiga, syaitan itu, untuk menggagalkan perintah Allah. Syaitan senantiasa menjadi manusia. Syaitan bersumpah kepada Allah untuk menjerumuskan manusia. Sampai kapan? Sampai kiamat. Untuk itu kita ingat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Wa la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'uhu khutuwat syaitan. Innahu lakum 'aduwwun mubin." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini adalah pernyataan Allah. Ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Sudah jelas bahwa syaitan adalah musuh yang nyata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Ada setan itu ada dua macam. Yang pertama dinamakan syaitanul jin, yaitu setan yang berbentuk jin, setan yang berwujud makhluk halus. Sedangkan yang kedua syaitanul ins, setan yang berbentuk manusia. Siapakah ini? Manusia-manusia munafik, manusia-manusia yang penuh dengan kebohongan dan kepalsuan, manusia-manusia yang menduakan Allah, manusia-manusia yang nikmat hidupnya, merasa nikmat padahal jauh dari syariat. Dan mereka semua merupakan teman tetapi musuh dalam serius. Hatinya dipenuhi dengan ajakan rayuan setan. Setan itu bersemai dalam hati orang-orang yang tergolong setan itu. Ma'asal muslimin rahimahumullah. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah memprediksi manusia-manusia pada akhir zaman sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu ma'ali a'immatun la tahtaduna bihudani wa yastanuna bisunnati wa sayaqumu rijalun qulubus sayyatina fi jismani insan. Dawuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan dalam satu hadis tadi bahwa dari Hudzaifah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ditemukan di belakangku suatu golongan manusia, sekelompok manusia, suatu komunitas manusia yang tidak berpedoman kepada petunjuk yang aku berikan, tidak berpegang teguh kepada sunnah yang aku gariskan. Bahkan muncul laki-laki yang hatinya setan yang bersarang dalam tubuh. Ini adalah pernyataan Rasulullah pada akhir zaman bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan setan. Kenapa demikian? Karena nafsunya lebih dikedepankan. Pendekatan ilahiyah di nomor 2 lebih mengedepankan pendekatan syaitaniyah. Ini semua bisa kita lihat di semua bidang ekonomi, apalagi bidang politik. Manusia mengejar ambisi dengan menghalalkan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam bersyukurnya mampu melaksanakan seluruh perintah Allah. Kenapa mampu? Karena tingkat ketakwaannya utuh. Pengasihan istri dan jabat bayi Nabi Ismail tidak sia-sia. Hari ini dan seterusnya umat Islam yang sedang melaksanakan haji berbondong-bondong jutaan manusia mendatangi dan napatilah seluruh rangkaian apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim beserta istri dan anak, yaitu sa'i dari Syafa dan Marwah. Sa'i adalah napatilah dari apa yang dilakukan Siti Hajar dan putra Nabi Ismail ketika diasingkan dalam satu tempat yang kering, sumber zam-zam yang tidak pernah kering. Itu juga hikmah dari apa yang dilakukan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Begitu pula dengan penyembelihan hewan kurban hari ini, seluruh dunia melaksanakan apa itu. Pertanyaan berikutnya, apa yang kita perbuat sehingga bisa menjadi nama itu bagi anak-anak kita? Kalau Nabi Ibrahim dengan pengorbanan dan keikhlasannya, dengan ketakwaannya bisa berbuat dan dinafa'ati umat Islam seluruh dunia,
kita sebagai orang tua, apa manfaat jelas anak-anak kita melihat perilaku kita. Untuk itu dalam kesempatan ini, mumpung masih hidup, mumpung Allah masih menebar rahmat, mumpung Allah masih menebar ma'unah kepada kita, mari dalam kesempatan ini kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kelola keluarga kita dengan cara-cara Islami atau Qur'ani. Ujarkan kepada anak cucu kita bahwa Islam adalah agama penyelamat. Apa yang disampaikan baginda Rasulullah dalam hadis menyatakan bahwa Islam agama yang kita anut. Kalau kita konsisten, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu setidak-tidaknya minimal kita memahami kata takwa. Takwa itu adalah ayat atau kata yang paling mudah diucapkan. Kita semua hafal takwa, bahkan hafal merupakan rukun khutbah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam kesempatan ini setidak-tidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan takwa yang itu menjadi hasanah bagi kita. Yang pertama, takwa diawali dengan huruf ta. Adalah isyarat dari kalimat taubatan nasuha. Tak adalah isyarat dari kalimat taubatan nasuha, pertaubatan yang benar. Artinya kita harus introspeksi bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang doa, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri. Untuk itu orang yang taubatan nasuha adalah diawali dengan kesadaran bahwa dirinya makhluk yang lemah. Allah cinta pada orang-orang yang melaksanakan taubatan nasuha. Orang-orang yang taubat dengan sebenar-benarnya taubat adalah manusia yang dicintai oleh Allah. Berapa besar pun dosa yang tanggung, ketika dia taubat dan nasuha, maka Allah cintai orang tersebut. Di samping itu, taubat dan nasuha adalah komitmen dalam hati yang diwujudkan dengan realita bahwa tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Taubatan nasuha adalah perilaku berkomitmen tidak akan menambah dosa. Kita tiap hari introspeksi. Hari ini saya nambah dosa apa? Hari ini pahala apa yang sudah saya peroleh? Padahal ibadah kita, perilaku kita belum tentu diterima oleh Allah. Tetapi dosa kita jelas dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang taubat dan nasuha berjanji tidak akan mengulang perbuatan dan memohon ampunan kepada Allah. Disebut taubat dan nasuha. Itu adalah awal dari takwa huruf. Takwa di tengahnya ada huruf T. T adalah sebuah kalimat pendek, isyarat dari kalimat qanaah. Qanaah artinya menerima segala apa yang telah diberikan oleh Allah. Qanaah adalah bersyukur terhadap pemberian Allah tanpa disertai rasa iri, dengki, hasad kepada orang lain. Jika qanaah selalu menjadi landasan hidup, maka apapun yang diperintahkan, apapun yang kita peroleh, insya Allah akan barokah. Qanaah agama kita mengajarkan bahwa dengan qanaah kehidupan akan baik. Dengan qanaah ketenangan hidup akan muncul. Sering manusia diberikan rezeki, limpahan nikmat, tetapi qanaahnya tidak muncul. Masih mengambil hak orang lain. Qanaah tidak muncul dalam bentuk ini, hasud, fitnah dan sebagainya. Jauh dari sifat-sifat takwa. Yang ketiga dari takwa adalah wa. Tak, qauf dan wa. Wa atau waro artinya kesatria. Waro
berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Walau ada orang yang tidak segan-segan untuk meminta ampun, minta maaf kepada sesama manusia dan kepada Allah. Walau ada perilaku merendahkan diri, tidak sombong, menyadari bahwa apa yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, harta yang dimiliki, pangkat yang dimiliki adalah pemberian Allah. Itulah salah satu yang dihujankan dalam kalimat takwa. Ma'afur muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ridhonya kepada kita, senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, selalu memberikan bimbingan kepada kita, sehingga takwa kita diutuhkan oleh Allah sebagaimana takwanya orang-orang yang soleh dan soleh. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman Islam kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengelola rumah tangga kita. Jangan dibiarkan anak-anak kita yang sudah berumah tangga dilepas, kita yang akan menanggung resiko. Ada orang tua yang merasa bangga anaknya sudah kaya, dilepas, tidak pernah dinasihati. Itu bukan orang tua yang dikehendaki bagi Rasulullah SAW. Meskipun tingkat keberhasilan ekonomi tinggi, tetapi tingkat keberhasilan di mata Allah ada ketika anak cucu kita istiqamah dalam menjalankan ibadah. Itu adalah keberhasilan. Ketika anak cucu kita menjauhi dari segala perbuatan dosa. Semoga yang singkat ini menjadikan kita merupakan bekal kita untuk senantiasa memberikan nasihat baik pada keluarga maupun kepada orang lain. Amin. Wa'idatu al-Qur'an wastami'u lahu wa anfidu la'anakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanala Allaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. كذلك سخر لكم ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي وللمسلمين ولكل مشاهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين الذي خلق الإنسان من سلالة من طين والذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قد فاز المتقون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم قبل أن تحاسبوا يوم الدين واعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واحذر من حذر المسلمين وحالك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله بلدة أمينة مطمئنة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا فلان يا الله لا يخفى شيء اللهم ادفع عنا الغناء والبلاء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدنا المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة واجعلنا من أمرنا رشدا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر
Alhamdulillah bagus. Azan. Ustaz. Awat nih gua. Jadi bedung kan ada buat nih. Ganti kostum dulu. Lagi custom, bedung. Oh, ini bongkar. Nggih. Untuk yang laki lihat sini. Hah? Yang perempuan. Oh ya, lebih bongkar. Mau ini ya, terbang. Oh, ada. Monggo, monggo. Kalau biasa punya bongkar itu.